Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Belajar Apa Saja channel. In here, it is specific channel for discussing this topic. Kali ini, ya, kita akan belajar tentang asking and giving in permission, ya. Dalam bahasa Indonesianya apa ya? Asking and giving permission. Ya, betul. Dalam bahasa Indonesianya adalah memberikan atau meminta izin, gitu. Meminta atau memberikan izin, seperti itu ya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi secara detail, gitu kan, I would like please allow me to display a short dialogue as a perception of our topic discussed. Sebagai bahan persepsinya dari materi yang akan kita pelajari, ya, ini adalah video pendeknya tentang dialog. Selamat menonton, have a nice watching. God, I forgot bringing a pen. Do you have another pen, Michael? Yes, I have. May I borrow you pen? Of course. Here's pen. By the way, have you done the task? Yeah, I did it last night. How about you? I haven't done it yet. Can I see yours? Why not? I will show it to you next. Thanks. Just forget it, friend. Relax. Baiklah, barusan kita sudah menonton sama-sama ya tentang dialog pendek. Kita bahas dulu dialognya biar tahu maksudnya atau arti daripada dialog itu. Ya, pertama Otto mengatakan, God, I forget bring a pen. Do you have another pen, Michael? Ya Tuhan, saya lupa membawa sebuah pulpen. Apakah kamu memiliki pulpen yang lain, Michael? Otto mengatakan seperti itu. Dia mau pinjam mungkin itu ya. Michael menjawab, Yes, I have. Ya, saya memilikinya. Otto bilang nih, May I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam pulpen? Seperti itu. Michael menjawab lagi, Of course, here is pen. By the way, have you done the task? Tentu, ini dia pulpennya. Ngomong-ngomong, kamu sudah mengerjakan tugas? Ya, Michael bertanya nih sama Otto, dan Otto menjawabnya, Ya, I did it last night. How about you? Ya, saya mengerjakannya tadi malam. Bagaimana denganmu? Michael menjawab, I haven't done it yet. Can I see yours? Saya belum menyelesaikannya. Bolehkah saya melihat pekerjaanmu? Ya, seperti itu mungkin ya maksudnya ya. Otto menjawab nih, Why not? Mengapa tidak? Artinya menerima gitu kan. I will show it to you next. I will show it to you next. Saya akan menunjukkannya kepadamu nanti. Michael menjawab, Thanks. Terima kasih. Otto merespon lagi, Just forget it, friend. Relax. Lupakan sajalah, teman. Relax. Santai. Seperti itu ya. Nah itu adalah dialog yang barusan kita tonton. Maksud dari dialognya dan apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari, gitu kan? Di sini kalau kita lihat, gitu kan? Kalau kita lihat di sini ada kalimat yang menunjukkan asking permission, ya. Seperti Otto ketika mengatakan, May I borrow your pen? Gitu kan? Bolehkah saya meminjam pulpenmu? Nah, itu artinya adalah meminta izin, gitu. Itu ada dalam ekspresi asking permission, gitu kan? Dan Michael meresponnya, Of course, here is pen. Nah, tentu ini dia pulpennya. Nah, seperti itu. Itu kalau kita amati dari statement May I borrow your pen statement yang dikatakan oleh Otto diawali dengan kata may, gitu ya. Jadi kita ketika meminta izin pada seseorang bisa didahului dengan kata may I, gitu kan. May I, kesananya mau kata borrow, mau kata apa gitu, yang jelas sesuaikan dengan konteks. Yang penting didahului dengan kata may I, gitu kan. Bolehkah saya? Nah, itu yang maksudnya seperti itu.
Dan responnya bisa dengan kalau menerima, bisa dengan of course gitu kan. Atau why not gitu, kenapa tidak, atau yes, pendeknya seperti itu. Bisa ya. Itu dari penjelasan dari skrip dialog. Mari kita bahas secara detail ya. Pola apa saja sih sebenarnya yang ada, yang harus kita buat ketika kita membuat beberapa ekspresi tentang asking and giving permission ini, gitu kan? Yang pertama itu ada kata tadi ya, sudah dibahas di skrip dialog. Pola yang digunakan untuk asking and giving permission itu ada kata may I. Setelah may I harus diingat ya, itu adalah kata kerja bentuk pertama. Contoh misalnya, may I go with my friend? Bolehkah saya pergi dengan teman saya? Atau may John buy a new bag, mom? Bolehkah John membeli tas baru, ibu? Nah seperti itu ya. Jadi itu minta izin. Dan kita tahu go dan buy itu adalah kata kerja bentuk pertama gitu ya. Jadi setelah may I adalah kata kerja bentuk pertama. Dan berikutnya kita juga bisa menggantinya may I itu dengan can I sebenarnya. Sama ya. Jadi may I sama can I itu sama, hanya beda kata saja. Kalau may I itu bolehkah saya, kalau can I dapatkah saya, bisakah saya, seperti itu. Contoh misalkan ya dari kata can I borrow your pen tadi ya. Bisakah saya minjam pulpenmu? Nah, seperti itu. Lalu selain may I and can I ada juga would you mind if. Ini agak sedikit basa-basi gitu ya. Would you mind if. Sama setelah if itu adalah kata kerja bentuk pertama gitu kan. Jadi would you mind if I go home? Nah, seperti itu. Apakah kamu tidak keberatan jika saya pulang ke rumah? Nah, seperti itu. Oke. Dan berikutnya ada pola yang lain, misalnya do you think I could? Nah, sama. Bolehkah saya? Is it okay if? Bolehkah saya? Could I? Bolehkah saya? Nah, itu artinya bolehkah saya. Dan setelah kata-kata do you think I could or is it okay if, lalu could I, itu kata kerja bentuk pertama. Sama seperti yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan ya. Dan responnya, bagaimana dengan responnya? Jika responnya itu memberikan izin, kita bisa menggunakannya dengan kata please, feel free. Artinya adalah udahlah, silakan, boleh. Atau no problem, gak masalah. Atau no, I don't mind, saya tidak keberatan. Nah, itu bisa jadi ya. Atau I'm afraid, but you can't. Maaf, Anda tidak bisa. Seperti itu bisa ya. Atau dengan ucapan yang pendek, no, tidak boleh. Nah itu berarti negatif, artinya tidak menerima atau menolak, rejection, kan? You could not do that. Kamu tidak dapat melakukannya. Bisa jadi seperti itu. Itu menolak izinnya ya, tidak memberikan izin yang tadi yang tiga. Itu tentang how to ask and give permission ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.